kemudian diberitahu no host server juga ya, nggak ada. Oke, Jadi, sebentar. hmm, Di sini manajemen role server administrator, di default role-nya lead architect. Oke, display in Beam Cloud Basic Manager. Oh, apa saya harus ini dulu ya, Pak ya? Harus logout dulu mungkin ya. ya semua betul. Ya, even saya login as master admin ya, betul semuanya. Tapi bila saya login gini, saya nggak bisa ya login. Ini saya heran kenapa. Oh Heran gitu. betul. Ya, heran betul ya kenapa nggak bisa. Kalau saya, let's see, oke. Boleh, Pak. Coba. Oh, oke. Ini kalau di sini ya oke, sini oke. Dan saya bisa lihat nih semua. Kalau dari sini saya bisa. Bisa Even, ya? ya, Loh, kalau kok ada nggak sih? kalau dari sini bisa. Itu sebab Pak Ashraf pun bingung kenapa? Nggak tahu. Dari sini bisa. Tapi dari akun saya nggak bisa. Ya apa? Bukan. Dari Teamwork itu nggak bisa. Hakikat itu. Itu ya yang kami apa? Pening kepala Apa ya. saya harus ikut ya, Pak ya? Settingnya betul semua. Settingnya betul semua. Mungkin kalau saya, oke, saya ingin coba, ah, mungkin kalau saya, oke, mungkin lah, ya, login. Project 10. Ini akunnya, ini sibuk aja ini. Ini akunnya ini kah? Bukan, bukan yang ini. Nanti di change saja, Pak, passwordnya. Nanti Iya, kelihatan. nggak apa. Itu temporary, saya akan change. Kalau nggak bisa tak apa, mungkin nanti apa teman-teman nggak ada ya persoalan. Ya tanya ya, jangan segan. Mbak Zahira gimana? Sudah bisa belum? Yang tadi boleh diketik ya. Hmm. Oke. Terbalik lurus, Pak. Belok kiri. Kenapa nggak bisa? Tapi ini. Active user no. Active teamwork project no. Connectionnya oke, nggak ada masalah di sini. Oke. Mungkin kita nanti ada sesi Zoom aja, Pak, dengan Ashraf. Yalah, ya ya. Ya, dengan Pak Ashraf. Kita Ya, lepas ini, lepas ini kita coba lagi. ya, oke. Saya nanti kontak dulu Pak Ashrafnya. Kalau bisa join, join nanti. Ya, nggak apa. Two Ya, of us only lah. We do two of us first. Because saya tahu Pak Asaf juga lagi rushing deadline ya. sudah saya ubah ke PNG, tapi oke, gini aja Mbak Zahira. Coba kirim ke WA saya, Mbak Zahira, ya. Ininya biar coba saya bantu kompreskan. Saya ubah ke Ya, saya minggu depan itu sudah full, Pak. Saya di apa di luar kota, jadi ya. mudah-mudahan eh, kuliahnya masih bisa lancar. Karena antara project akhir dengan penerimaan mahasiswa batch baru ini
paralel Pak, bersamaan jadinya. Oh, paralel ya. Oh, oh. Ini teman-teman yang di sini aktif kalau mau di visit, eh, nanti saya sediain form ya. Kalau misalnya mau kita visit ya. Ya tentunya nanti koordinasi sama sama mungkin koordinator perguruan tinggi atau ini ya, sama ketua jurusan lah kalau bisa. Ketua jurusannya di ini, dikomunikasikan kalau kalau mau undang, eh, bisa bisa kita datang. Cuma mungkin kita selektif ya, nggak semua kota kita datang. Kalau biasanya sih kalau kita datang, teman-teman itu gabungan ya antara jurusan sipil, arsitek, mesin sama industri itu gabung gitu. Bahkan ada jurusan lain juga ikut di situ sebetulnya. So, biasanya yang hadir itu sekitar 100 sampai 300-an lah. 100 sampai 300 mahasiswa yang hadir di seminarnya. Nah, makanya kalau ada slot waktu khusus yang buat kita paparan gitu, presentasi, dikondisikan aja. Karena pendaftaran cuma sampai tanggal 10 ya. Jadi katakanlah 10 hari terakhir, kan 10 terakhir tuh 8 hari lah. Sabtu Minggu itu nggak dihitung terbalik ya. So misalnya 8 hari sisa itu asumsinya 8 hari, satu hari satu kota ya cuma 8 kota gitu kan. Nah jadi nanti nggak semuanya bisa kita visit. Kita sampai jam ini aja ya. Karena ini sebenarnya formalitas saja. Jadi ini pengganti yang kemarin nggak hadir, tapi ya eh, baru ada jadwal kuliah lagi itu Senin depan sih sebetulnya. Jadi teman-teman nanti ini tadinya ngarepinnya ada yang bertanya gitu ya, supaya ada materi yang bisa kita diskusikan. Ini belok kiri, sorry. Pas. Ada materi yang bisa kita diskusikan, tapi kayaknya nih teman-teman udah malu-malu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, malu-malu ya semua. Hanya sedikit aja. Kita ada berapa ya yang di sini? 300 lebih ya? Oh, ada 260 loh yang hadir, padahal masa nggak ada satu pun yang nanya. Iya, kurang 1% ya. Coba, Pak Zaid paling banyak training berapa orang, Pak? Pernah? Selalunya Ini. eh, kalau eh, online ya, yang paling ramai itu eh, 40 ya. Kalau Hmm, kalau apa face to face juga paling ramai 40-an lah. 40-an ya. Ya. Dan ada yang bertanya itu, Pak ya. Ada apabila bila ditanya itu waktu waktu mengajar itu ditanya jadi akan tersangkut lah semuanya. Ya. Iya. Because Saya because curiga. the yeah, because the training is really compact 2 days ya. Apa 2 days training. Oke. Lain seperti ini. Yang ini seperti 2 jam, 2 jam, 2 jam di stretch ya. Iya. Stretch ya. So Right, kita right. di penghujung tuh pasti ada waktunya untuk Iya. apa Q&A lah Q&A. Ya, Iya nih. Ya. ya. Oke. Nih harusnya ada nih Mas Rudi mungkin kemarin boleh. Kalau ada mau nanya lagi yang kemarin bertanya, tanya lagi juga boleh. Saya ini eh, apa eh, pernah kemarin ya Mas Mohaimin ya kalau ada ya Mas Mohaimin ya jangan segan ya bertanya tentang bridge itu ya. Saya hingga Hmm. sekarang mau lihat ya apa yang telah dia apa eh, model ya atau create ya bridge itu. Saya seperti tanya-tanya ya ingin tahu ya. Hmm. Hmm. Jadi nggak Ya. jadi? Ya.
Tapi Mas Muhaimin menghilang menghilang terus. Ada nggak Mas Muhaimin di sini? Tuh, ditanyain tuh yang nanya kemarin. Zahid, untuk yang pertanyaan kemarin sudah ada jawaban belum? Mungkin sudah. Yang mana ya? Yang mana satu ya? Yang grid mungkin? Ya, oh nggak bisa. Ah, grid itu grid itu memang kalau di floor plan nggak bisa. Dia Hmm, ya di section elevation. Oke, oke, di oke, section oke. elevation ya. Oh ya. Sun analysis boleh menggunakan aplikasi render. Aplikasi render yang mana? Di di dalam ArchiCAD, Sun analysis di dalam ArchiCAD atau rendering software yang lain? Oh, seperti D5. Saya rasa nggak ada masalah ya, Pak. Pak Rizky, mana kamu? Hilang ya? Bentar ya, Pak. Bentar. Nah, oke, oke, oke. Iya, kalau saya bisa aja. Hmm. Karena nanti apa presentasi di penghujung itu digabung ya, apa-apa aplikasi software apa aja yang digunakan. Nggak perlu hanya satu software. Karena kalau saya itu untuk mahasiswa ya atau untuk pelajar lah, we want to be open. Oke, apa kalau bisa eh, mahasiswa itu belajar ya seberapa banyak aplikasi atau software yang termampu. Oke. Ya kita nggak suka kalau saya sendiri nggak suka ya kalau ada universitas yang kontrol ya. Oh, kamu hanya bisa menggunakan software ini aja. Oke. Seperti banyak berlaku di di Singapura juga ya, ada ya. Di Malaysia juga. Mereka nggak open. Oke. Coba Jadi Mas kita Willy boleh ingin contoh open. pakai D5 itu seperti apa sih analisisnya? Ada Karena ya, di Five ada kalau Enscape mungkin ada ya, karena di Enscape itu ada ada Trend ini analysis. juga. Di Five nggak ada Ada. ya? Kalau di Five, nah itu saya belum sempat ngulik nih. Kayak iluminasi gitu ya, analisis illumination. Jadi Hmm. apa intensitas intensitas cahaya matahari rata-rata itu kan, Hmm. itu kelihatan kalau Enscape ya. Itu memang ada fiturnya, Hmm. gitu. Nah, so mungkin Mas Willy bisa ada contoh link yang bisa kita lihat contohnya. Ya, So biasanya untuk analisis ya pakai software yang dedicated buat itu gitu. ya mungkin Mas Willy Di, pernah mencoba ya di DeFi mungkin mau share ya. Jadi ya ya, s- semua belajar kalau ya. ada mau share contohnya boleh kita Iya, diskusi. iya, Ya. Karena di Archicad sendiri ada kan fitur untuk itu sebetulnya. ada. Oke, ada. Ya, kita sudah belajar beberapa tools sebetulnya kan, pre-design, Hmm. kemudian dari Archicad. Memang mostly sih kalau yang advanced analysis itu agak bayar ya toolsnya, nggak gratis memang. Tapi eh, gunakan aja lah yang free karena memang tujuannya adalah melatih ini kan, melatih link analisis, Hmm. melatih skill analisis teman-teman. Ya. Mungkin kalau oke, mungkin saya share ya. Mungkin kalau ingin menggunakan rendering ya. Saya rasa kalau kalau kita kalau di ArchiCAD itu ya, mungkin Hmm. oke. Ini di Creative Imaging kan ada Create Sun Study ya. Mungkin kalau ya cuma
Sun study itu mungkin hanya lihat apa pergerakan shadow aja. Oke, Oke, mungkin nggak menarik lah, mungkin lah. Oke, Oke. Ya, biarkan begini ya. Begini juga ya seperti rumah kampung dulu ya. Ke bawah kolong itu kosong, tak apa. Ada yang japri ya, Pak? Hmm? Oke, Sun study ya. Oke, di sini ada timingnya kan. Oke, contoh dari jam berapa sampai jam berapa ya. Oke, contoh ya. Oke, mungkin saya on yang ada shadow ya. Oke, mungkin kalau nggak gemar begini, oke, kalau nggak gemar begini, ada Hmm. seperti rendering ya. Pernah ada seorang teman saya ya, karena dia mau rendering. Jadi waktu di dalam rendering itu dia included beberapa rendering lah. Pagi bagaimana apa matahari itu di mana, siang hari di mana ya. Oke, Ya. matahari itu. Tapi di dalam uh, sini ya. Oke, kalau nanti saya kecilkan ini. Oke, di dalam ini ya. Oke. Oke, di bawah ini ya. Digunakan tarikh yang betul. Oke, 2024 untuk oke, 26. Oke. So, uh, bikin rendering yang nggak perlu besar lah. Mungkin kecil kah atau size to 3D window kah. Oke. So, waktu Hmm. jam 8 begini atau jam 7 akan lihat oke mataharinya di mana. Kemudian jam 8, kemudian jam 10 atau jam 11, kemudian jam 1 atau jam 2, kemudian petangnya ya jam 5. So di di kemudian image-image ini ya digabungkan ya from seperti seperti apa satu gambar, oke, side by side lah, Ya. oke. Hmm. Bisa juga digunakan gitu. Tapi uh, perlu uh, bagus ya. Kalau mau menggunakan sun analysis ini, yang penting ini ya, di dalam project preferences, location settings ini perlu tepat ya. Oke, ini perlu tepat. Latitude Hmm. dan longitude. Oke, di mana kalau saya klik ini ya, ini saya rasa pergi ke Grand Indonesia ya. Betul nggak? Ya. So, bagaimana kita ingin tahu ya, longitude, latitude, Ini saya belum share ulangi ya. screen, Pak. Oh, belum share screen ya. Saya ingat tadi dari share screen ya. Sebaik kamu ingatin. Oke. So di dalam apa? Bentar ya, saya close balik. Di dalam ini options, project preferences ya. Ini saya ulang kaji ya. Location Ya. settings ini penting ya. Location ini. Ya, Oke. location. Ya, Hmm. longitude, latitude. So kalau ingin tahu bagaimana ya kita bisa open maps, okay? Mungkin ada project itu Mhm. di mana aja lah, mungkin di apa? Contoh Hotel Kempinski juga ya. Bisa right klik sini, kita akan lihat ya longitude dan latitude ini. Oke. Ya bisa tulis atau bisa mungkin uh, Ya. copy and paste lah. Oke. Ya, kemudian dimasukin di dalam apa project preferences ini. Oke. uh, the decimal point lah. Nanti automatically Ya. AutoCAD akan ubah. Tapi Oke, dan ya itu kan formatnya beda ya. Itu nggak desimal yang ya, yang ini ya kita copy and paste degree. saja. Dia tahu, dia Oh, tahu. nggak masalah ya. Dia tahu ya. Ya,
dia tahu, dia akan ubah. Oke, dia akan ubah. Heeh. Nah, Oke, itu sebelah kanan ada S, ada E, itu ya itu, gimana? ya itu apa? uh, South atau North ya. Ini apa? uh, Latitude sama ada di atas North atau Nah, South. Oke, ya So mungkin mungkin ya, gimana caranya kita tahu kalau itu South atau North? Dari mana kita usually tahunya? ya saya sendiri nggak, kalau di sini nggak di itu ya. Tapi saya rasa kalau sudah minus ya pasti South ya. Ya, betul. Oke, Jadi yang minus depan pasti South itu ya. ya minus itu Oke, South. contoh ya, 6.1955 ya. Oke, contoh ya. Hmm, 6.1955. Jadi di sini saya ubah ya. 6.1955. Oke, ya akan diubah. Oke, ya, akan ubah ini. oke, Right? South ya, karena minus minus Ya, South. minus Ya. ya. Mm-mm. Hmm. Ya, kalau Tapi yang bawah ya, minus itu way ya, west. Kalau yang ya, longitude minus itu west. ya, Eh, ya. So ya betul ya. west itu ke kiri ya, ya. Mm-mm. East ke kanan. So Jadi it's west itu minus. minus lah. Kalau east plus Mm. lah. West minus. Ya, it's plus. Ya. Mm. Dan of course time ini, time zone ya masih tepat lah ya. Jangan letak time zone di Ya. Amerika. Oke. Ya. Mm-mm, mm-mm, mm. Mm. Ya, tuh teman-teman. Jadi hati-hati untuk latitude longitude jangan sampai salah karena kalau koordinatnya salah, analisisnya salah. Iya, iya, Ya, karena betul. Oke. locationnya sudah define kan, location. Nah, itulah fungsinya location di apa di grup kelompok nanti Hmm. eh, ya untuk itu, untuk supaya analisisnya nggak salah. Ya, betul. Oke. Ya, kalau kita uh, klik ya analisis sun analisis itu ya akan nampak ya matahari. Tapi kalau location itu nggak benar ya. Ya, jadi Tuh. pergerakan matahari juga nggak benar. Ya, ya, ya. Ya, karena memang contoh misalnya ya jam 6 ya kan. Nah, jam 6 di Jogja itu udah gelap, Hmm. ya kan? Hmm. Jam 6 di Jakarta ya itu masih ada ini ya, masih ada Ada cahaya cahaya sedikit lagi ya. lah, maghrib Hmm. ya, maghrib. Ya, 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 ya. Jam 6 di Aceh masih Hmm. terang, Iya. terang. Hmm. Nah, jadi kalau koordinat salah, otomatis analisis cahayanya juga Ya, salah. salah betul. Oke, ini apa ditanya nih, Kalau gunakan siapa show yang in bertanya? Google Maps itu nggak bisa langsung muncul koordinatnya. Gunakan show Show in, maksudnya gimana? Show in Google Maps. yang ini ya. Oh, oh yang Yang di tiketnya ya, coba. ya sebentar, yang ini ya. Mana tadi? Location settings. Oke, kalau Oh, klik mungkin kayak kalau di Google, kalau di SketchUp tuh kayak, oh, kalau di, ya kalau di SketchUp juga ya. Kalau nggak silap saya di SketchUp juga. Saya coba kalau klik itu akan pergi ya. kayak di add location-nya Google, di add location-nya SketchUp ada nggak, Pak? Jadi milih koordinat itu by maps gitu. Kita Ada kalau kalau scroll. kalau nggak silap saya, kalau ya saya run SketchUp ya. Saya juga nggak pasti ya SketchUp mana ya. Oke. Saya masih ada ya SketchUp 2021 ya. Oke. Nah. Because ini 2021 ini last ya perpetual license. Jadi saya masih simpan lah. Tapi sudah nggak bisa ini, Pak. Sudah Ya tidak bisa tahu. akses Ya, 3D maps warehouse nggak dan bisa, 3D warehouse nggak bisa, semua lah. Apa-apa extension nggak bisa. Oke, tapi nggak apa lah. Jarang juga guna itu. Oke, jadi kalau di mode ya pandai ya Trimble ini. termasuk Oke, oke. So kalau di sini ya kita bisa lah ya. set menu location kan. Kita taruh apa? Ya, yang di sini menggunakan apa? Apa itu? Yang ya apa? Sama yang tadi ya. Apa desimal ya? Oke, Hmm. nggak menggunakan apa degrees apa bearing ya.
degrees, minutes, seconds. Di sini menggunakan itu. So, ini saya pernah coba ya. Saya pernah coba. Apabila kita klik ya, akan bawa ke sana ya. Oke, akan bawa ke sana. Ini kenapa ini? Update. Oh, ini kena disuruh ya, update ya. Ya udah Ya, nggak bisa lagi, Pak. ya. Nggak apa. Saya ada juga 2024 entry juga ada. Hmm, ya. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, di Archicad kita bisa Hmm. nggak akses maps? Jadi bukan manual seperti tadi, tapi Oh, dulu ada ya. dari Dulu ada. Waktu itu versi saya rasa 20 ya. 20 atau 19 ada ya. Kemudian saya rasa mungkin Archicad nggak mau bayarin license ya kepada Google atau apa ya. Ya jadi nggak bisa. Mungkin dulu ada plugin ya untuk itu di dalam Archicad ada plugin ke Google Map langsung oh, langsung. Tapi saya yakin pasti ada adalah license, payment lah. Jadi ya, ya, atau ya. ya Kalau sekarang udah nggak ada ya, Pak? nggak ada, nggak ada. Yang paling dekat yang tadi lah itu. Hmm. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain? Coba, ini saya switch device. Laptopnya sudah mulai fade out baterainya. Ya mungkin Mas Raditya mungkin kalau mau ini bukan Raditya yang pelawak itu bukan ya? Oke, mungkin mau share ya sama ada Mas bisa nggak apa klik langsung ya muncul di Google Maps itu. Saya ingin tahu juga ya. Mungkin ada masalah lain ya. Ya mungkin ada teman-teman yang lain mungkin kalau ada apa masalah yang ditemui ya, masalah yang ditemui mungkin kalau ingin bertanya ya. Ada pertanyaan juga dari Mas Rudi. Yang section memang enggak itu yang yang mana yang semalam ya. Untuk buat site plan itu guna floor plan. Teman-teman pelan-pelan sudah belajar bahasa Melayu nih. Kenapa? Kenapa? Teman-teman mulai belajar bahasa Melayu dari Pak Jahit. Saya sebenarnya lebih lebih gemar ya teman-teman membiasakan berbahasa Inggris ya. Ya terus terang saja. Ya, Ya karena karena eh, ya bukan apa karena ya mungkin open ya akan open opportunities ya
untuk ke sini ya. Kalau di sini juga ada ya, ramai ya, desainer, engineer yang saya pernah kenal lah, yang dari Indonesia. Oke. Kalau ya, so is good lah. Oke. So even saya juga ada, oke, saya juga ada seperti apa keponakan di di Palembang ya. So kalau saya apa diskusi bersamanya ya, saya I would WhatsApp in English because I want him to get familiar and to learn. Okay, there's nothing wrong ya. Bahasa itu semua bahasa Tuhan ya, nggak kira apa bahasa. Oke. Oh itu terpulang ya. Kalau di Singapura itu ya, kalau di Singapura waktu saya di architecture ya, site plan itu kita menggunakan roof plan. Tapi sekarang saya bikin project di Malaysia ya, mereka menggunakan floor plan. Oke. Karena logikanya karena ingin uh, apa dimensi ya, uh, setbacks. Oke, building to building ya, building to building distance apa katanya lebih mudah ya kalau apa uh, tunjuk floor plan. Tapi yang saya nggak gemar ya floor plan ini kalau di site plan ya, karena ya terlalu terlalu messy lah. Oke, ada dindingnya, ada berbagai. Saya lebih gemar roof plan itu kemudian diikuti dengan outline of the footprint of the building ya. Jadi nampak kemas ya, nampak cantik kemas ya. Kemudian roof itu juga mungkin kalau kita ingin warnain ya, oke, roof itu juga nampak nampak kemas lah. Oke. Masalah floor plan, masalah floor plan ya. Kalau sekiranya site itu berbukit ya, oke, site itu berbukit. Kemudian saya ingin tunjuk, oke, satu bangunan itu di apa di level yang lebih rendah, oke, dari level yang tinggi. Jadi bila kita show floor plan ya, karena di dalam ArchiCAD itu ada di sini, dikontrol di sini ya. Di ada dokumen ada floor plan, cut plan, oke. Tapi jadi kalau kita di site plan, kita mau kontrol ini bagaimana? Oke, dia ada satu level aja ditunjuk sini. Oke. So 1100. Jadi kalau di level yang lain itu ya, mungkin satu di tingkat di level satu atau yang lagi satu yang di mana bukitnya lebih rendah, mungkin di tingkat level 2 atau 3. Jadi nggak konsisten lah. Oke, nggak konsisten. Saya lebih gemar di 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 roof. Oke. Karena kalau di roof tuh dari atas semua konsisten ya, akan lihat roofnya itu aja. Ya, tapi saya nggak tahu ya kalau di Indonesia bagaimana. Saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat apa. Ya. Tapi kalau kita lihat proyek ya, kalau ada apa brosur-brosur yang di apa itu brosur yang dipromosi ya oleh developer ya. Kalau nggak silap saya selalu kalau di site plan itu menunjukkan roof plan ya. Ya, mungkin di individual building itu ya floor plan. Ya, kalau nggak silap saya pernah ke Jakarta akhir tahun lepas ya, akhir tahun lalu ya. Ya, lalu kemudian ada ya di apa gedung mana ya, ada developer ya di promosi proyek-proyeknya. Nggak silap saya roof plan juga. Ya tapi Mas Idham ge- apa lebih gemar yang mana? Oke. Open ya ini. Hmm, nggak perlu segan-segan ya. Oke. Karena saya yakin di sini pasti ada mahasiswa apa dari jurusan arsitektur juga ya. Ya, so dari apa apa training lah ya, apa pelajaran yang
yang telah diperolehi di 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 apa di sana bagaimana? Sama ada roof plan atau ground floor plan? Saya juga ingin belajar ya. Sudah tua-tua gini juga saya ingin belajar ya, ingin tahu. Ya karena standar juga beda-beda ya. Ya, beda-beda. Ya, tapi kalau untuk konsistensi lah dan untuk cantik ya, ya saya lebih suka roof plan. Oke, Mas Reza, kita use lah. Ya, roof plan. Roof plan itu lebih indah lah. Kalau tanya ya, saya sendiri gemar roof plan itu karena ya lebih ringan, oke, ya lebih ringan, oke, dan lebih lebih realistik lah kalau kita dari kita apa menaiki pesawat atau apa kan kita lihat semua roof plan kan. Tapi saya nggak paham kenapa di Malaysia itu menggunakan floor plan. Oke, Muhammad dia ini nggak paham ya. Ini masih guna template yang di ArchiCAD, Pak. Nggak paham ya. Ya Mas Idam, saya nggak paham tentang template ini. Oke, ini uh, Pak, kalau kalau cowok itu Mas, kalau cewek apa ya, Pak? Miss ya. Mbak, oke Mbak, alright. Mbak, mau share screen Sebentar ya, Mas ini Idam? Boleh. nanti ini Mbak Oh nanti Novia nanti dulu. bertanya ya. Izin bertanya Pak, Hmm. kalau pada desain interior ya di DED ini apa? Interior, DED itu Detail Engineering Drawing. Ya oh, Detail Engineering Drawing. interior detail. Drawing. Kan harus menyertakan kod warna yang kita pakai dalam modeling dan nama produknya. Ya, berdasarkan kode warna yang kita pakai dalam modeling dan nama produknya agar saat proses pelaksanaan warnanya sama dengan modeling yang kita buat. Untuk menyamakan warna di model dengan warna yang telah kita pilih dari suatu produk, bagaimana Oke, untuk ini menyamakan soalan warna yang di model ya ini soalan dengan yang warna. amat interesting juga ya soalan ini ya. Oke, contoh begini ya. Iya, oke. Oke, this is a bit. If you ask me, this is a bit advanced lah. Saya nggak. Oke, tapi uh, oke kita bisa menggunakan ini ya. Oke, kita di sini kan ada apa labelnya. Oke, label. Di label ini ada beberapa favorites. Oke, favorites. Oke. Kita juga bisa menggunakan ini atau mau create our own ya. So, misalnya kita create our own ya. Oke, kita create satu oke, saya create satu teks dulu lah ya. Oke. So, ini mungkin kita ingin lihat apa itu kita ingin oke, saya taruh aja lah sembarang ya. Kemudian di sini saya ingin uh, surface. Oke, enggak ada ya. Oke, zone. Oke. So zone ya. Mungkin di sini ya. Insert site surface area atau insert uh, site surface area. Oke, untuk ya. Oke. Kan kod warna yang kita pakai
Oke, Mbak Nuvia, ada sampel nggak? Kalau ada sampel itu lebih lebih bagus ya. Tapi tak apa, ini saya kasih konsepnya dulu ya. Warnanya sama. Oke. Jadi di sini ya, saya bisa eh, library save selection ya. Saya pergi ke file, libraries, save selection as table ya. Oke. Jadi mungkin di sini saya lihat, saya taruh kode warna. Kode warna dinding contoh. Oke. Jadi kalau saya gunakan eh, kalau saya label ini ya, contoh dulu ya, saya mau tes dulu ya, karena ya perlu dites ya. Oh, nggak jadi. Oh, ini kena, buka. Oke, ini zone. Oke, mungkin di zone itu. Oke, di zone ini mungkin ini slab kan. Zone di zone ini saya gunakan favorite apa ya ada ya? Mana dapat label tadi? Label, label, label. Kenapa nggak bisa? Label itu. Karena ini zone ini label ini di zone benda yang baru ya, di mana mereka menggunakan label untuk kontak ya, untuk detect ini. Tapi mungkin saya lakukan cara yang salah ya mungkin ya. Sebentar ya. Ini kalau saya klik eh, jadi kalau zone, Pak Zaid, we will have a troubleshooting at 10 p.m. at your time ya, 10 p.m. With Ashraf. oh oke, bisa bisa. Jawab ke mana ya labelnya itu ya. So this label menggunakan ini, kemudian ada custom labelnya ya. Di sini mungkin bisa
bisa lihat ya, sama ada, oh ada ini aja ya, nggak ada yang code. Hmm, kalau yang surface label ini, udah ya, coba ya. Oh, nggak bisa. Mungkin saya perlu cari ya. Mungkin karena saya seperti pernah lihat ya, ada users menggunakan begitu ya, menggunakan label untuk customize. Hmm. Oke, nanti saya cek dulu ya, Mbak siapa? Mbak Novia ya. Bisa ya. Sebenarnya bisa karena zone yang 20 KiCad 27 itu digunakan label karena di label itu kita lebih mudah customize daripada zone stem. Oke, zone stem bisa, tapi zone stem nggak otomatis ya. Dia nggak otomatis capture itu. Nanti saya akan coba kalau nggak ada sampel, saya akan coba cipta. Saya akan create satu. Oke, sama ada bisa nggak. Kemudian kalau bisa eh, saya share lah. Tapi kalau Mbak Novia ada sampel ya, nggak kira lah dari DWG ke sampel labelnya ya seperti yang ini ya contoh ya. Oke, nggak kira lah bentuk bentuk bagaimana. Kalau ada ya sampel begitu, ya mungkin saya akan create yang sama, kemudian dijadikan label ya. Ya, saya juga ingin 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 coba ya, karena itu yang dijelaskan Graphisoft ArchiCAD 27 itu zone stem itu ada option menggunakan label. Oke. Ya, karena ya kalau yang tadi itu apa? Saya lihat tadi seperti apa ya? Seperti color code ya, painting ya. Oke. Oke, di situ ya ingin di apa? Ya, include punya. Karena oke, nanti ya. Saya coba. Tapi Pak, yang ini kalau bisa nggak mau apa uh, recording lah, karena saya khawatir ya. Contoh kalau yang nggak ada ya. Saya ingin ingin share ya, tapi takut juga ya. Karena ini project confidential ya. Ya. Karena arsitek itu ada zone stem yang hampir sama, tapi da- apa yang saya tes itu yang nggak otomatis, ya serta still manual ya, di mana include code-code apa dinding itu ya, code dinding, code lantai, code ceiling, oke. Jadi nggak otomatis di key in uh, secara manual. Oke. Tapi saya pernah lihat ada yang melakukan secara otomatis gitu. Nanti saya akan coba cari atau create ya. Oke, oke. Ada lagi nggak? Ya ada apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya, Lin? Mungkin kalau tidak ada, boleh dicukupkan aja. Nanti kita akan ada Zoom meeting 30 menit lagi, Pak.
Oke, bisa Ya, bisa. atau sekarang. Mm-mm. Ini kayaknya Pak Asraf ada di sini nih. Coba. Apakah Pak Asraf ada di sini? Ada nggak? Iya, iya, Hah? Pak. Oh, Pak Asaf ada ya? Hmm, Pak Asraf. Nanti kita ini ya, troubleshooting ya, ya, Pak Asraf. ya. Oke, Sini. oke, baik, baik. Mm. Ya kalau nggak ada apa lagi? Kalau nggak ya kita kita masuk sesi troubleshooting itu ya. Ya. Ya mungkin Pak Asraf mau kenalan dulu, perkenalkan diri dengan student-student kita, latar belakangnya, profesinya, ya, profesional apa, showcase-nya lah gitu. Kalau mau kenalan. Nah, iya, iya. Nama saya Ashraf. Ah, saya tak adalah expert sangat berkenaan apa arkitek, tapi saya sebelum ini pernah bekerja bersama Graphisoft lah, ah, Mhm. sebagai BIM implementation untuk software ini. So, Mhm. yang expert punya sebenarnya Bapak Zaid, Pak Asraf ini very humble ya, Pak Asraf ya. bukan saya. Sebenarnya dia ya ya pengguna AutoCAD yang champion ya di seluruh Malaysia ya. Enggak ada, Pak. Saya berani ya katakan. Ya cuma dia ya humble ya. Oke. Rendah diri ya. Ya. Sebetulnya saya saya punya wish ya, Pak Asraf juga ikut ngajar lah, juga ikut sharing-sharing ya mungkin sehari 2 hari. Tapi ya maybe next lah. Ya, insya Eh, Allah Ya bisa. kita Mm-mm. boleh apa ya, nanti kan. Saya pun eh, tak berapa expert, tapi kalau nak ada apa sharing session, boleh ya, masalah. ya. Mungkin cerita mengenai project yang pernah dikerjakan lah ya. Iya, Project ya, boleh Pak. saya ada lihat ada beberapa project yang yang great ya, yang bagus yang dihandle oleh Pak Asraf. Tapi Iya. saya cuma ceritanya cuma mendengar sedikit lah. Ini dengan harapan. Jadi teman-teman ini mahasiswa, student ada gambaran ketika di industri, di profesional itu workflow workflow untuk BIM itu seperti apa sih sebetulnya kalau kita sudah masuk ke industri, the advanced workflow that we applied in Malaysia. Because Pak Asraf domisili di Malaysia, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ya, betul ya? Atau bukan? Iya, betul Pak. Sebenarnya se-Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Oh, Sabah dan Sarawak. Ya, ya. Jadi kalau Pak Zaid teritorinya Singapura, Pak Asraf ini di Malaysia. Saya Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Asraf perkenalannya. Insya Allah kita kalau ada waktu kita sharing session ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup untuk hari ini. Saya minta izin untuk apa? Ini saya stop dulu aja ya.